Oke. Selamat malam, Pak Co dan teman-teman. Malam ini kami akan mempresentasikan tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapan e-marketplace B2B di sektor pertanian Afrika dan platform Internet of Things untuk pertanian cerdas, pengalaman dan pelajaran yang dipetik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Francisca Valencia dengan NIM 2310521060. Ada teman saya Juwita Huta Balian dengan NIM 2304, Oktaviani Pasaribu dengan NIM akhir 12, Pandi Putu Dea Putri Eriska dengan NIM 2366. Yang jurnal pertama yaitu penerapan e-marketplace B2B di sektor pertanian Afrika Selatan. Pada pada materi ini membahas tentang dampak internet pada ekonomi negara berkembang melalui e-commerce dengan fokus pada adopsi e-marketplace di sektor pertanian Afrika Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pelaku industri pertanian telah mengadopsi e-marketplace dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasilnya juga menunjukkan bahwa banyak pengambilan keputusan belum berpartisipasi secara maksimal dalam e-commerce. Meskipun ada peningkatan TIK, e-commerce menawarkan peluang bagi produsen untuk mengakses pasar global dan mengurangi biaya. Namun dampaknya juga di sektor pertanian masih kontroversial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan e-marketplace B2B di sektor pertanian Afrika Selatan, serta kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Pandi Putri Putresta dengan NIM akhir 66 akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran untuk mengevaluasi adopsi e-marketplace B2B di sektor pertanian Afrika Selatan. Responden kuesioner dikirim ke 795 responden dengan tingkat respon 9,3%. Skala pengukuran memakai skala Likert 5 poin. Lalu kita masuk ke pembahasan. Penelitian menunjukkan adaptasi e-marketplace di sektor pertanian Afrika Selatan masih awal, dengan 18,92% responden menggunakannya. Sebagian besar responden berencana mengadopsi di masa depan, tergantung pada manfaat yang dirasakan. Hambatan utama adalah kekhawatiran akan keamanan dan kurangnya kontak personal. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi adopsi adalah manfaat yang dirasakan, yang menunjukkan hubungan terkuat dengan niat untuk melanjutkan penggunaan. Hal ini sejalan dengan teori model penerapan teknologi TAM yang menekankan bahwa kegunaan dirasakan menjadi pendorong utama dalam adopsi teknologi. Perusahaan besar cenderung membuat e-marketplace pribadi, sementara perusahaan kecil ragu berinvestasi. Dukungan pemerintah dan penyedia teknologi dapat mempercepat adopsi e-marketplace. Lalu kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama itu ada peluang pasar, lalu ada partisipasi dalam e-commerce. Yang ketiga ada pendekatan teoritis. Yang keempat ada contoh nyata, seperti memberikan contoh konkret dari inisiatif yang berhasil seperti Afgri Group yang dapat menjadi model bagi praktik terbaik di sektor pertanian. Lalu ada kekurangan. Kekurangannya itu ada pendekatan kualitatif, ada fokus terbatas, ada kurangnya pembahasan tantangan, lalu yang keempat ada referensi usang, dan yang kelima ada keterbatasan konteks. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya. Adopsi marketplace B2B di sektor pertanian Afrika Selatan masih berada
pada tahap awal dengan hanya sebagian kecil pelaku bisnis yang memanfaatkannya. Namun, terdapat potensi besar untuk pertumbuhan karena semakin banyak perusahaan yang menyadari manfaat marketplace seperti efisiensi operasional dan akses ke pasar yang lebih luas. Faktor utama yang mendorong adopsi adalah kegunaan dan kompatibilitas teknologi. Meski demikian, tantangan seperti kekhawatiran terhadap keamanan data, kurangnya interaksi personal, dan kesenjangan digital tetap menjadi hambatan signifikan. Perusahaan besar cenderung lebih proaktif dalam mengembangkan platform mereka sendiri, sementara perusahaan kecil lebih ragu untuk berinvestasi tanpa bukti manfaat yang jelas. Kemudian untuk saran, untuk mempercepat adopsi marketplace penting bagi pemerintah dan penyedia teknologi untuk fokus pada pengatasi hambatan seperti keamanan informasi dan kesenjangan digital, terutama bagi petani kecil. Edukasi mengenai manfaat marketplace juga sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam mencoba teknologi ini. Selain itu, dukungan berupa subsidi atau insentif bagi perusahaan kecil dapat mendorong mereka untuk berinvestasi dalam adopsi marketplace. Dengan langkah-langkah ini diharapkan adopsi marketplace dapat meningkat, memberikan manfaat yang lebih besar bagi sektor pertanian di Afrika Selatan. Untuk jurnal yang kedua yaitu Platform Internet of Things untuk pertanian cerdas, pengalaman dan pelajaran yang dipetik. Kita masuk ke pendahuluannya. Peningkatan produktivitas pertanian sangat penting untuk memenuhi permintaan pangan global yang terus meningkat. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memahami dan memprediksi kinerja tanaman dalam berbagai kondisi. Namun, penggunaan data secara manual sering lambat dan tidak efektif. Teknologi Internet of Things atau IoT menawarkan solusi untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja tanaman secara real-time dan akurat. Dengan perangkat IoT seperti sensor dan kamera, analisis mendalam dapat dilakukan untuk memberikan rekomendasi berbasis data, meningkatkan hasil pertanian, dan efisiensi operasional. Platform sendiri, Smart FarmNet berperan penting dalam mengotomatisasi proses ini. Dengan penerapan teknologi IoT diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan, menjawab tantangan pengumpulan data yang selama ini ada. Dan untuk tujuannya, mengembangkan dan mengevaluasi Smart FarmNet, sebuah platform berbasis IoT untuk mengotomatiskan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data kinerja tanaman, dan juga untuk menilai efektivitas Smart FarmNet dalam memberikan rekomendasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian. Selanjutnya di bagian metode penelitian, penelitian ini menggunakan pengembangan sistem IoT untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Sistem Smart FarmNet mengintegrasikan perangkat IoT untuk mengumpulkan data real-time. Teknologi web semantik digunakan untuk menganalisis data yang disimpan di cloud. Implementasi diuji dengan data lapangan tentang pengembalan domba dan pertumbuhan tanaman. Bagian pembahasannya adalah Smart FarmNet merupakan platform pertanian cerdas yang mampu merespon query dengan latensi di bawah 1 detik, menunjukkan skalabilitas dan efisiensi dalam mengelola data besar. Platform ini mendukung perangkat IoT dari berbagai vendor, menyediakan analisis data real-time, dan memiliki antarmuka intuitif yang mudah digunakan tanpa keahlian teknis tinggi. Tantangan data besar dan heterogen diatasi menggunakan teknologi web semantik, seperti ontologi SSN dan changing data yang efisien. Integrasi IoT dan web semantik dalam Smart FarmNet meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian
mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta berpotensi diaplikasikan pada sektor lain seperti aquacultur dan kehutanan. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kekurangannya yang pertama fokus pada perusahaan besar, kurang mewakili pengalaman petani kecil. Tingkat respon membatasi generalisasi hasil. Kesenjangan digital dan infrastruktur kurang dibahas secara mendalam. Yang terakhir, referensi kurang relevan dengan dinamika teknologi terkini. Adapun kelebihannya yaitu pertama, pendekatan campuran. Yang kedua, identifikasi potensi. Yang berikutnya, kerangka teoritis kuat. Yang terakhir yaitu studi kasus seperti contohnya sukses atau Avgri Group. Nah, kesimpulannya yaitu platform Smart Farmnet membuktikan efektivitas teknologi IoT dalam modernisasi sektor pertanian melalui pengumpulan dan analisis data real-time dengan respon query cepat, yaitu kurang dari 1 detik. Pendekatan Bring Your Own Sensors memberikan fleksibilitas tinggi untuk mendukung perangkat IoT dari berbagai vendor. Integrasi teknologi web semantik berhasil mengatasi tantangan data heterogen, memungkinkan analisis terstruktur dan pengambilan keputusan yang akurat. Sistem ini menyederhanakan proses analisis data, sehingga mudah digunakan tanpa memerlukan keahlian teknis tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang saran. Pengembangan Smart Farmnet perlu mempertimbangkan petani kecil dengan fokus pada biaya dan kemudahan penggunaan. Disarankan untuk menambah fitur pembelajaran mesin guna meningkatkan prediksi dan rekomendasi, serta melakukan uji coba lebih luas dengan berbagai jenis tanaman dan lokasi. Program pelatihan bagi petani diperlukan untuk mendukung adopsi teknologi, diikuti studi dampak ekonomi terhadap produktivitas. Diharapkan pula adanya regulasi pendukung dari pembuat kebijakan untuk mendorong penerapan teknologi pertanian pintar. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah kata.